Ya udah kalau gitu kita ban and pick. Oke. Menuju ke game yang kedua. Dari fase draft ban and pick-nya sekarang Bigetron kembali mendapatkan first pick-nya ya. Tadi di game pertama mereka first pick juga. Dan kembali Fanny Balmond ditutup untuk Kairi. One nasibnya buset dah. Kagak pernah main nih orang. Ini ya, habis di nerf kemarin, One masih dilepas-lepas. Iya. Terus ngeliat potensinya, aduh udahlah. Setelah beberapa hari dari nerf ya, dilihat dulu nih One kalau di nerf tuh gimana ya. Ternyata. Wah tetap bahaya guys. Iya. Cukup. Menyebar laporan itu, menyebar berita Wah. itu. Tapi ini udah respect banget sih. Valentina One Atlas masih menjadi 3 hero template yang di-ban oleh Onyx. Akai? Dan sekarang berarti akan ada Akai untuk Kairi. Kairi bahaya loh. Wah, bukan bahaya lagi. Emang Ini dia, Akai Faramis. ya ada Akai Faramis. Akai Faramis atau mau Akai Cloud? Mau Akai Parsha juga bisa jadi, tapi ada Cloud nantinya. Kayak menurut aku Mau yang Akai mana Faramis sih. Mau yang mana dulu? Akai Faramis sih. Cloud bisa diambil juga buat lawan Faramis. Iya. Ada burst damage-nya masih ada, blessing duet. Bisa hilangin dari Spectre mode-nya. Akai Faramis kah? Atau Akai Cloud. Cloud? Yang standby banyak. Standby banyak. Banyak banget yang bisa lo ambil. Tapi kalau memang mau ambil Akai Faramis itu juga bagus untuk tim jangka panjang. Oke. Kalau memang Cloud-nya diamankan Bigetron Alpha, mereka masih punya Melissa. Iya. Oke. Tapi jawaban apa yang akan diberikan oleh Onyx? Akai ya? Akai sih tetap Udah harusnya jelas ada kalau di opsi dan ternyata Cloud. adalah oh tidak. Cloud Tidak Faramis. untuk hero Kairi di sini. Hei, Cloud berarti Faramis. Bigetron Alpha. Oke, dari Onyx Esports mereka punya pertimbangan adalah kenapa mereka tidak mengamankan Akai. Karena Bigetron kemungkinan besar tidak akan bermain Akai. Oke. Lepas saja nanti pick yang ketiga. Bisa jadi. Itu langsung dapet 3 sekaligus ya. Yap. Dan nantinya kalau mereka mengamankan sekarang pula ke arah dari Akai, sebelah kan bisa Digi. Bisa ini juga. Kalau ini tidak ada Digi yang diambil, ya ini bisa aja Akai diambil terus Digi di-ban. Betul. Mengingat tidak ada atas juga. Iya. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu satu hero yang akan diamankan, yaitu adalah Iritel. Iritel. Ini Akai nggak sih? Akai nggak sih, Om? Ini Akai Ben Digi. Akai ban Digi? Akai oke aja sih. Hero powerful Atau juga, mungkin ya bisa karena- main objektif. Waduh. Tanpa meleot. Melewat saya nih. Nah, ini Aduh, nih. Ada Vivian. Vivian, Romer Ladies. Yap. Eh? Halo Vivian. Halo. Vivian. Say hi dong. Saya Vivian nggak bisa lagi- say hi ya? Dadah Iya, maksudnya. lagi libur kan mereka era kan. Idi. Vivian udah bosan juara belum? Waduh. Suara kok bosan. Iya, win streak terus. Itu yang hebatnya mereka dari scene ladiesnya ya. Biasanya yang udah juara itu kayak ada rasa puas kan. Dan mungkin bisa aja berhenti atau gimana gitu. Tapi tidak untuk mereka. Mereka gas terus. Gas terus. Woi, tapi dan ternyata No, Fredrin. tidak ada prioritas menuju ke arah Akai. Fredrin lebih dipilih untuk mengisi di area XP lane. Kembali Fredrin untuk Boots. Yang Kemana kita tahu ini juga Akai? performanya oke banget. Karena mungkin Onyx tahu bahwa gak prioritas Akai juga dari Bigetron. Jadi ya udah. Lepas-pas aja dulu Ya ya. kayak ada beberapa kan tim yang gak prioritas ke Fanny. Benar. Kayak pertemuan waktu itu Evas RBL kan gak. Ya udah Fanny lepas aja. Fanny lepas saja. Oke. Iya. Faramis, Cloud, Fredrin. Ini Yap. adalah 3 hero yang di-pick di game yang pertama. Jadi pola permainan mereka akan bermain di seputar sini. Tapi tidak ada Grok. Tanpa Grok, benar. Tanpa Grok karena sudah di-ban. Jadi harus ada satu pengganti untuk Grok, satu initiator. Chow. Bisa. Sebentar Atau sih. Ruby. Ini masih Ruby, oke banget Ruby loh. Fredrin. Nah, ini kombinasi Ruby Fredrin. Ruby Ferdinand waktu itu kita pernah lihat juga ya. Gak Pernah bergerak dong, sama nggak sekali gerak loh. sama sekali. Tarik I'm offended, kena taunting, kena knock up, ketarik lagi. Kena Don't Run Wolf Don't King. run, yes. Itu bisa. Diputer ya. Oke. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu pastinya dari Bigetron yang menuju ke banning hero keempat. Yaitu adalah Chow Wow, yang Chow tadi jadi ban. butuh inisiator karena kan tadi kita sempat Buat pengganti bahas Grok juga. ya. Betul. Buat pengganti Grok dan kebetulan memang dari Kiboy, dia kuat dengan hero Chow dia, power. Selena nggak sih? Takut ya si Selena. Buset, udah lama banget itu. Kemana itu hero ya? Masih ada. Masih Masih ada ada, kok. tapi jarang banget kan sekarang. Karena ini, high risk high reward. Iya. Kalau untuk- late game juga udah kayak nggak bisa berbuat banyak lah ya. Oke. Namun sekarang Poveus, oke. Respect sih, Povius. Kemarin Povius ngacak-ngacak banget Yep. dari Bigetron Alpha. Tidak ke pick up satu kali pun Poviusnya. Ini bandnya sama loh, template Makanya. dari Onyx. Makanya. Persis. Dan berarti mereka udah punya penggantinya untuk Grok. Grok kalau di ban kita pakai apa ya? Oh ini bisa ini. gitu. Ruby Ada Ruby. Chow sudah di ban. atau Lolita.
Lolita. Bisa juga sih Lolita. Bisa jadi, tapi ternyata Kadita. Oke, Kadita. Pilihan yang baik pula. Sementara itu sekarang Sans. Berarti masih ada Ruby lah ya untuk Keyboy. Ini sekarang untuk para misinya itu sendiri kan belum tahu nih itu akan ke Keyboy apa akan ke Sans. Harusnya sih kesan. Masih bisa muter lagi loh. Harusnya kesan sih. Onyx loh ini. Aduh. Aduh, Pak Pulung nih udah Aduh, langsung Pak. salfok ya. Panjang banget nih aduhnya nih. Aduh. Pak, Iya, ingat. ingat. Ingat kok. Wah, WA bunyi nih. Waduh. Ting. Ada Lancelot notif dateng langsung. dong. Kelar langsung. Waduh. Kelar. Oke lanjut. Ruby. Ruby. Benar. yang Like I menang. said, Ruby Fredrin combo yang kita lihat muncul itu combo kita pernah dibawain sama sama Geek Fam gak Geek sih? Fam. Iya, Geek Fam ya. Itu Iya. combo gak bergerak loh. Combo gak benar. Ditarik sekali udah kena Fredrin udah. Dan Yang pengganti ground bener. iya, dan ini Kairi masih bisa pakai Akai. Atau mau damage lagi sekalian ke arah Lancelot lagi. Lancelot bisa karena yang di-ban kan si Povius juga. Dan Iya. ban Povius ini Ruby nge-trigger Povius terus-terusan. Tadi sebelumnya yang nge-trigger siapa tadi? Si Link ya? Bentar. Link ya. Tapi Bukan, sebelum ini. bukan. Ini Ki, mungkin kita pulang dari sini tidak boleh puas. Kita review kesalahan kita lawan Rebellion dan nonton beberapa game Onyx. Oh yang tadi malam nih. Oh, semalam ya. Ini semuanya tadi malam ya. 2 hero lagi akan diamankan oleh pemain dari Bigoton Alpha. Ada Lolita dan juga Uranus. Oke, Yap. Hero Comfort berarti. Ini Buat juga. BTR. Dari Sorizo nih nakal banget loh pakai Uranus. Iya. Base, makan 2 lane, berani banget. Tapi tergantung sekarang untuk last picknya. Akai masih ada loh. Akai yang kita tahu selalu menjadi prayo untuk di pick. Sampai dengan pick yang kelima. Pick yang ke-10 deh. Ini belum muncul sama sekali. Butuh damage gak sih kalau Butuh dari dong, junglernya? Lancelot ini. Lancelot ya? Assassin lah, apapun lah. Assassin Link sih. Dari Temples of Blade dia bisa cancel Numenon Blast. Tapi ternyata tidak, lebih ke Gusion. Finally! Muncul. Perdana ya Wow. berarti Gusion di playoff ya? Playoff perdana ya? Perdana benar. Finally Gashan muncul. Akankah Gashan bisa menguasai early-nya? Wow. Ini nih, seru nih. Seru nih. Let's Wow, see seperti wow, apa. wow. Akankah draft yang memang sudah diamankan oleh pemain dari Onyx ini akan sangat-sangat baik. Karena ini baru lagi dimunculkan di MPL. Atau akan berakibat malah Bigoton Alpha yang berhasil memenangkan pertarungannya. Ya. Yes. Tuh, oke. Dan ini ya para sobat Onyx udah bersorak-sorai ya dengan kemenangan pertama tadi yang sudah didapatkan. Harus menjadi boostingan moral juga untuk game yang kedua. Tapi sebelum itu, aku minta suaranya untuk Sonic. Mana suaranya? Dan Bigot Troopers. Gak mau kalah juga yang pastinya. Mereka di sini saling memberikan dukungan untuk masing-masing tim. Dan ini dia game yang kedua akan segera dimulai. Oke, game kedua Land of Dawn akan menjadi saksi. Gashan pun sudah ready kali ini. Siap untuk membuat kita tercengang. Tapi Max dengan Pakitonya. Wah, Kita tahu track high and recordnya dry. cuy. Tapi dia high and dry. Ya, Ya, itu akan sangat-sangat menyakitkan sekali. tapi lumayan jarang loh aku melihat Pakito jungler dengan high and dry. Ada beberapa yang menggunakan itu yang memang sangat-sangat jarang pula. Yap. Tim Moreno sudah level 2, cepat banget untuk clear ladder wave minion. Ki langsung saja masuk ke dalam area. Purple buff yang dimiliki oleh Onyx Esports lalu balik lagi. Oke, dan Kairi yang masih cukup untuk menghabisi jungle-nya sendiri. Dan di area tengah udah mulai terjadi adanya adu poke antara kedua roamer dan juga mid laner kali ini. Tapi belum ada damage yang berarti juga. Masih bisa disengage begitu saja. Tapi Bigoton Alpha dengan clearing yang cepat mereka sedikit demi sedikit unggul. Tapi lihat, masih cukup sengit ditarik lagi Shadow Stampede. Tapi itu adalah Ki. Dia adalah tank yang cukup tebal. Yap, damage-nya Kairi nggak main-main ya. Kalau Gashan tuh di awal-awal damage-nya apalagi kalau 10 daggernya masuk. Udah. Pusing. Dan ini banyak yang bisa men-trigger mungkin ya untuk penggunaan dari 10 daggernya. Kalau kena dari M Don't Run atau kena M Offended, bisa jadi Kairi langsung melompat juga. Whip, untung tadi daggernya masih bisa bertahan. Ada Guardian Bulwark tadi langsung mental aja. Tidak jadi di mark untuk player Bigoton Alpha. Karena kita tahu. Namun di bagian bawah udah ada pergerakan antara Janus dan juga Fredrin. Yes, Kairinya masih tetap melakukan
mencari posisi lah untuk mendapatkan poin kill. Sedangkan cewek di atas 2 lawan 1 masih akan sanggup untuk bisa bertahan. Di bottom lane-nya akan ada duel Infinite di mana itu adalah pertemuan antara Fredrin dan juga Uranus. Oke, dan sekarang keadaan kembali sunyi, tentram. Tapi Turtle yang pertama, Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series sekarang sudah muncul. Akan menjadi satu objektif yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Terlihat udah mulai nge-setup, ditarik menuju ke arah sisinya. Dan dari Big Eternal Alpha, akankah melakukan adanya kontes? Karena Moreno, Sorizo, dan Ki juga sekarang udah mulai hadir. Begitupun dengan adanya Max yang akan melakukan adanya kontes retribution kan? Buset itu coba lihat Uranusnya aja langsung ngedrop kayak begitu. Untuk dari damage yang begitu besar dihasilkan. Namun untuk kali ini ada Turtle yang berhasil diamankan pula oleh Onyx Esports dan juga ke altarnya sudah dikeluarkan. Ki mau pergi ke arah mana? Ada gangguan yang memang terus-terusan diberikan pula oleh pemain dari Onyx Esports. 2 retribution yang on, tapi tadi Boots ya yang berhasil tepat secure dan Talent Prediction by Axe tidak ada perubahan dari game yang pertama. Ada yang tersandwich di tengah-tengah. Iya. Yaitu Pulung dan Mirko. Biasalah ya, perbedaan itu indah kan. Iya. Betul, kalau nggak berbeda itu gimana ya? Monoton nanti ya? Namanya juga Prediksi. Predik betul. kan. Oke deh, kalau begitu lanjut. Oke, Kairi dengan Gashen dia dapetin 1 poin kill. Tapi dia masih bakal bisa nge-burst lagi. Karena tadi yang tumbang itu Uranus. Hero yang kita tahu lumayan tebel. Woi. I'm offended dia kena lagi tapi Kairi sudah berhasil untuk memberikan tanda ke arah satu player. Akankah mau dilanjutkan? Ada Max dideketin begitu saja tapi damage-nya belum begitu terasa di saat dia berhadapan dengan Max. Yes, dan ini dia Big Eternal Alpha yang udah mulai bermain stick together dengan emblem yang dibawakan juga nih Om. Yes, dengan emblemnya. Fredrin berarti masih tetap sama ya tambahannya seperti ada juga physical defense. Wah. Cewek, ups. Itu timingnya pas banget loh, Blazing Duet abis dan masih ada Battle Mirror Image karena belakang 3 player dari Big Eternal Alpha hampir saja bisa menumbangkan cewek. Ya, dengan High Andre dengan full penetration juga bakal sakit ketika berjumpa dengan Pakito 1v1. Kalau gak sengaja ketemu ya di jungle, misal dari Gashennya. Iya, ditabrak langsung hilang kali ya. Dibalikin bisa-bisa. Yap, karena kita tahu juga dari Gushen ini cukup tipis ya. Dia squishy banget juga dan menuju ke arah Turtle yang kedua sesaat lagi bakal muncul. Tapi kali ini dari Big Eternal Alpha bermain cukup aktif ya. Tidak terbawa kembali oleh permainan dari Onyx Esports dan sekarang keadaannya sangat-sangat sengit. Hanya terpaut sedikit aja, naik turun. Nah lo Kiboy mulai maju lagi dengan Ruby yang dia miliki tapi masih santai. Ini mereka agak menurunkan dulu tempo permainannya. Betul. Kita tahu ya dengan dari Gashen mungkin di awal-awal bisa aja permainan langsung dinaikin tensi permainan. Dia bisa aja nge-pick off 1 orang ke lane lain lagi. Nge-pick off lagi mid laner, god laner itu adalah makanan yang sangat-sangat nikmat untuk Gashen. Namun untuk sekarang coba lihat lagi ada pertempuran di area Turtle. Tapi untuk dari Ruby-nya gak kuat, belum sempat mengeluarkan dari altar. Malah double kill berhasil didapatkan pula oleh Kairi dengan begitu cepatnya. Yes, itu tadi Keyboy dihilangkan. Top altar yang sedikit terlambat tapi akhirnya bisa kembaliin keadaan juga. 2 player hilang dari Big Eternal Alpha membuat dari Onyx Esports sekarang bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes sama sekali fight yang dilakukan. 2 kali Turtle membuat sekarang dari Gold Gap ya, tapi lihat daggernya connect semua. Mega kill di secure oleh Kairi. Kenyang terus karena Kairi pastinya suka banget makan di Grab Food karena diskon sampai 90% dia kenyang sampai besok. Kenapa Muna? Gak apa-apa. Ya, tapi itu bayangkan itu Uranus. Ya. Iya. Dengan kombinasi 10 dagger tadi langsung menghilang juga untuk Uranusnya. Uranus lah itu. Yang tebel ya. Karena Tebel. atributnya juga belum kali. Iya, Belum. regionnya juga gede. Tapi level 6 lawan level 9 sih ya wajar Ya aja. pantas, gitu. wajar lah ya. Wajar. Wajar banget damage-nya berganda-ganda. Oke, sementara dari Cloud-nya akan pulang. Ki akan kalau lompat ke depan. Marki hanya tinggal menunggu aba-aba. Tapi di saat dia masuk, Don't Run Walking dikeluarkan pula. Masih selamat. I love you. Ya, tapi Max sekali ini masih santai melakukan farmingan. Max level 8 tertinggal ya. Kairi OTW 10 sesaat lagi dengan purple buff ini pastinya akan mendongkrak pula ke arah XP lane-nya. Namun Kairi mendapatkan begitu banyak siapa memang karena tubuhnya ditumpuk. Shutdown pun terjadi. Iya. Tapi itu dia kekuatan Pakito. High Andre dia sendirian. Benar, itu sih. Kena Solo jab. ya. Ditumbuk, kena jab perutnya, kena uppercut, perutnya menghilang langsung. Gashen terkapar di area sungai. Betul, tapi lihat
Di arah top lane ya, cewek masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image. 3 player dari Bigetron Alpha, Dominan Blast sudah akan dihempaskan, terkena kepada seorang Keyboy. Gak bisa lagi untuk bertahan, berhasil untuk ditumbangkan di tangan Moreno. Dan kali ini Bigetron Alpha kembali mempersempit ketertinggalannya. Yang pasti juga pas dengan adanya wipe out Ketope basah dan gatal dengan Head and Shoulders. Widih, itu Tigreal udah berucap ya teman-teman Iya. ya. Kalian Jangan. kalau mau ngilangin ketombe atau ketombe basah, gatal, udahlah pakai shoulder langsung ya. Iya. Langsung aja itu beli sekarang di minimarket ataupun e-commerce aja. Let's go, kita kembali lagi. Pertempuran di area Turtle akan segera hadir. 3-4 player dari Onyx sudah berkumpul. Masih 3 player dari Bigetron Alpha yang terlihat. Namun sejauh ini Max-nya udah hadir untuk bisa membantu. Tapi untuk Turtle-nya malah langsung kereset. Dan mereka semua mundur teratur, mundur kembali pergi ke area landing-nya atau mengamankan objektif yang berbeda terlebih dahulu. Iya, nggak mau ngambil resiko untuk melanjutkan adanya kontes di area Turtle tersebut. Dan sekarang bakal coba untuk ditarik ulur kembali. Tapi lihat damage yang diberikan juga udah mulai sakit. Dimana Ki kali ini mulai tertinggal. Dominan Blast dari belakang tapi Sony Zen justru ditinggalkan begitu saja. Ki menerima damage yang cukup sakit. Bus berhasil untuk menumbangkan Ki di sana. 2 player hilang dari Bigetron Alpha. Wow, 2 player Om dengan sangat cepat menghilang. Sudah tidak ada perlawanan seperti yang lagi akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tapi di atas ada beberapa wave minion yang bisa dihantarkan oleh Retail untuk masuk ke dalam inner turret. Outer turretnya juga udah berhasil untuk dihancurkan, ditukarkan dengan adanya 2 poin eliminasi plus 1 turtle dan Keyboy. Bakal coba untuk menarik dengan ada 1 arm offended, tapi Max masih punya HP yang cukup tebal. Tidak bisa untuk ditumbangkan secara instan pastinya karena belum ada follow up juga. Tapi dari itemnya nih Om. Genius One dan juga Glowing One untuk Guardian-nya. Udah menjadi salah satu item wajib ya. Bagi Guardian yang dulunya mungkin Calamity ya. Tapi dengan kehadiran dari Genius One dan juga dengan adanya Glowing One yang sedang di-buff. Dan dari paketnya dengan penetration item. Ada Hunter Strike bersama dengan 1 buah Malefic Roar dan bisa jadi itu adalah DOD next item. Oke. Sedikit lagi tapi Ki masih bertahan di bagian belakang. Heavy Crossbow harus menjaga jarak pula. Itu adalah Ruby, bisa aja dia tahu-tahu membalikan momentum dan juga menarik masuk Irithel. Yap, dan sepertinya damage dari Marky juga belum optimal. Tapi lihat ada Dagger yang cukup connect. Sakit Marky nggak bisa lagi untuk selamat. Dia nggak punya sprint. Kalaupun sprint itu Dagger udah connect. Hilang langsung. Sakit banget. Sakit banget, makanya. Itu damage apa? Itu coba makanya memang makanannya ya udah kalau nggak mid laner, god laner tuh udah makanan pasti dari Guardian gitu loh. Tapi Conceal dikeluarin lagi, malah terkena efek dari Dagger, ketahuan posisinya. Harus digagalkan setup yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Oke, disengage lagi. Dan sekarang Onyx masih coba untuk mempertahankan keadaan yang sekarang cukup unggul. Dengan adanya outer turret juga sekarang sudah hancur di area top lane. Membuat objektif dari Onyx Esports segera berjalan pastinya. Dan Lord yang pertama dalam 25 detik ke depan bakal muncul. Dimana dari Onyx bakal coba untuk memberikan adanya sebuah vision. Dimana Keyboy terkena charge sedikit. Tapi itu bukan hal yang berarti Keyboy masih punya darah yang cukup banyak. Yap, benar sekali. Di tempat yang berbeda. Mereka semua masih melakukan perencanaan ulang lagi. Tapi Keyboy harus maju perlahan mencari informasi. Keyboy masih tetap di area tersebut. Menghancurkan dulu karena itu Wonder. Karena itu pun akan meng-open map mereka nantinya. Apabila mereka berada di situ. Oke. Dan sekarang udah mulai terjadi adanya keramaian nih Pak Pulo. Yap. Itu buset dah. Mendadak Guardian dia langsung akan mengantarkan damage yang begitu banyak. Tapi kalau altar membuat mereka semakin pede lagi untuk berada di area tersebut. Kairi menunggu lagi cooldown selesai. Ada mark yang sudah langsung dikeluarkan. Langsung aja terdapat 1 player yang tadi langsung diajar juga oleh Kairi di bagian belakang. Double kill dimiliki pula oleh Paramis yang diamankan oleh Sunny Tundra. Max sendirian mau pergi ke arah mana. Sementara untuk Cloud-nya mengamankan langsung ke arah Lord tanpa ada gangguan. Itu tadi mau Dominan Blast tercancel. Yes, Ditarik. Ruby. Ruby. Iya ada Ruby. Dan Iya. juga Kairi dengan Guardian dia burst-nya dalam banget tadi. Yap. Dan dia sabar banget untuk nunggu ya. Karena memang tadi dari proses skillnya sendiri dari masih cooldown. Yap. Jadi nunggu untuk sword spike-nya cooldown baru akhirnya dia masuk tadi. Dapetin double kill. 4 orang hilang langsung dari fight yang banget begitu cepet ya. Tapi cepat banget. Dari Cepet Onyx banget. Esports di game yang pertama mereka juga sama seperti itu. Team fight yang terjadi hanya sekejap. Iya. Yap. Oke, kalau begitu ini adalah setup yang begitu baik yang diperlihatkan oleh Guardian ya. Sekali dia ngelempar 5 dagger aja. Wah, udah berasa tuh.
dilemparin 10 dagger langsung hancur tapi Bus sendirian aja menghadapi langsung 3 player. Numeon Blast di bagian belakang. Langsung diajar 5 player sekaligus untuk mendapatkan Bus sendirian. Tapi lihat 4 reserve skill keluar, 4 ultimate. Hanya untuk bisa menumbangkan bot. Dan sekarang bakal coba untuk dibalikin lagi karena Onyx Esports udah mulai masuk ke arah bottom lane. Lord berjalan di arah atas. Bakal coba untuk menjadi sebuah distraksi. Inner turret di arah bottom lane akan menjadi korban selanjutnya harusnya. Tapi belum ada minion yang berjalan. Yap, benar sekali. Sementara itu untuk sekarang, kita lihat. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports untuk berada di area tengah. Ceweknya sudah bergabung, tetap akan mempertahankan stacknya. Around Feria dari tadi juga masih connect. Sementara KY berusaha untuk maju ke bagian depan. Yap, mereka mendorong mundur pemain dari Onyx. Oke. Max-nya nih. Max kalau ketahuan bisa aja nih dikorek habis-habisan. Ini Max bahaya banget sih. Tapi sepertinya akan ketahuan kah? Tapi ternyata tidak. Ini berjalan ke arah tengah. Membersihkan wave minionnya terlebih dahulu. Dan buat dari Big Eternal Alpha sekarang juga harus di sini. Dan ternyata Max ketahuan. Oke, langsung aja tuh maju dan hilang. Ini yang kita sebutkan tadi. Max harusnya lebih berhati-hati dan juga ada serangan yang memang dilakukan secara bersama oleh pemain Onyx Esports dengan adanya Blazing dan juga ke altar. Hilang sudah secara cepat. Hanya sepersekian detik. Big Eternal Alpha rata. Wipe out by head and shoulders. 5 player langsung dihilangkan lagi-lagi. Peperangan yang begitu cepat. Inisiasi yang begitu sekejap mata. Cold Altar. Itu berapa detik doang? Gak nyampe 5 detik. Harusnya di bawah 5 tadi. Gak nyampe 5 Begitu detik. dagger 10 connect tadi di max. Team fight langsung dibuka. Cold Altar, Cold Blazing Altar Duet. ada Blazing Udah. Duet. Dan ini kejadian lagi loh. Kejadian lagi. Game pertama bakal dibawa ke dalam game yang kedua. Dengan team fight yang memang rapi banget dari Onyx Esports. Tiap kali mereka masuk, ini selalu ada kurang dari Big Eternal Alpha. Entah dari playernya, entah dari source skill mereka yang memang sudah kebuang. Fredrin tumbang, yes. Tapi 4 ultimate hilang. Dan itulah yang dibawakan oleh Onyx Esports. Yep. Mereka tahu bahwa oke ini kurang. Berarti gak bakal ada backupan yang bisa masuk. Dan mereka nyari akhirnya. Si Max-nya menunjukkan wujud tadi. Habis dari purple dia turun kelihatan. Digas. Hilang. Langsung dilompatin. Itu tersergap ya? Iya. Karena tadi waktu aku ngeliatnya dia miss dari source pack yang pertama. Oh ini mungkin gak diterusin. Tapi ternyata diterusin sama Gusionnya. Sampai dengan 10 dagger. Iya. Dan connect spike swordnya yang kedua. Terus hilang langsung. Terus habis itu karena dari Onyx tahu 4 versus 5 ditabrak lagi. Cold Altar Blazing Duet dengan ultimate yang masih ready juga. Akhirnya terporak-porandakan lah. Ini bisa dibilang lini pertahanan. Iya, ini the perfect setup dari Onyx. Yap. Buset. 4 doang loh itu tadi. 4 doang loh Marky. Ya, Signature Hero Melissa, runner-up MPL BR Season 8, runner-up M3 World Championship. Ya, tapi jangan lupakan ya. Kan ada Kairi juga. Iya. Kairi juga sama. Mereka juga mantan satu tim. Mantan satu tim. Dan sekarang bertanding di panggung yang sama tapi sebagai rival. Rival. Ya, rival. 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 Saya tidak habis pikir nih setup yang barusan terjadi. Serius. Setup macam apa itu Om? Keren banget sih tapi. Keren banget tapi itu setupnya serius. Itu keren banget setupnya. Dan sekarang mereka hanya tinggal membuat base ini hancur dan selesai. Selesai sudah. Selesai. Game kedua untuk Onyx Esports.